Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Kifrianti Chandra. Saya harap kalian masih di rumah aja ya, jangan kemana-mana dulu. Untuk yang belum nonton video-video saya yang sebelumnya, bisa ditonton di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih memahami konflik sosial ini. Oke. Kita kilas balik aja dikit ya. Konflik sosial itu berasal dari kata kerja, yaitu configure, yang berarti saling memukul. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sujiono Sukanto berpendapat bahwa konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman, juga kekerasan. Di sini saya ada bagaimana konflik itu bisa terjadi. Jadi, pertama, konflik sosial itu apa? Sosial itu apa sih? Sosial itu di dalamnya itu ada yang mempelajari yang sudah ada dalam masyarakat, nilai sosial gitu ya. Ada norma sosial dan struktur sosial. Lalu karakter ini adalah individu-individu. Jadi orang-orang ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan itu menciptakan konflik. Di mana keinginan-keinginan setiap aktor ini harus terpenuhi dengan sumber daya material maupun non-material. Oke, jenis-jenis konflik itu ada 6. Yang pertama itu berdasarkan pihak yang terlibat, yang kedua berdasarkan fungsi dalam organisasi, yang ketiga berdasarkan posisi dalam organisasi, keempat berdasarkan dampak yang ditimbulkan, kelima berdasarkan sumber konflik, yang keenam berdasarkan bentuk konflik. Oke. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap individu itu memiliki pribadi yang berbeda-beda, terkadang menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang. Adanya perbedaan latar belakang nilai, norma, setiap individu atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, baik individu maupun kelompok tentunya berupaya untuk mencapai tujuannya sehingga menimbulkan perselisihan. Yang keempat, terjadi perubahan nilai yang terjadi di masyarakat juga dapat menimbulkan konflik. Ini kita lihat analisis konfliknya ya. Jadi dalam analisis konflik itu terdapat aktor-aktor yang memiliki kepentingan, di mana kepentingan itu terdapat konteks sosial hingga terjadinya konflik. Oke, jadi dalam kita menganalisis konflik, itu ada namanya pemetaan konflik. Menurut Visser, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan salah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak yang dengan masalah pihak lainnya. Ini ada teknik pemetaan konflik menurut Ward dan Bratos. Sebenarnya ada 3 ya, tapi sebagian analisis dari buku yang saya baca menggunakan teknik pemetaan Ward dan Bratos ini. Yang pertama tuh ada specific the context. Itu maksudnya yang harus menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis dan agama. Yang kedua, identify the parties. Artinya menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak yang berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan korosif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik. Lalu yang ketiga ada spread cause
from consequence. Di sini maksudnya seorang peneliti misalkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik. Seperti contoh, sebab konflik suami istri adalah masalah ekonomi dan akibat konfliknya adalah saling menyalahkan atau menyesali keputusan menikah. Gitu. Ya, selanjutnya ada separate goals from interest. Maksud itu apa? Goals adalah sasaran selama proses konflik. Lebih spesifik, misalnya salah satu pihak selama konflik adalah meminta lawannya menyerahkan senjata sehingga tidak perlu ada lagi kekerasan. Seperti itu. Selanjutnya ada understand the dynamic. Itu maksudnya apa sih? Dinamika adalah perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik. Lalu ada search for positive function. Dimaksud adalah menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaian. Lalu, terakhir, understand the regulation potential. Di sini dimaksudkan bagaimana aturan legal seperti undang-undang bisa mengintervensi atau mengawangi proses konflik tersebut. Oke, selanjutnya dalam analisis konflik itu adalah namanya dinamika konflik. Jadi tahapan konflik bisa dilihat pada kualitas dan kuantitas model tindakan pihak berkonflik. Jika mengacu pada analisis konflik sosiologi konflik Burn dan Bratos, dinamika konflik bisa dilihat dari tingkat kekerasan atau conservative action. Eskalasi konflik semakin tinggi ketika instalasi tindak koerasif semakin tinggi dan mematikan. Konflik mengalami deeskalasi ketika tingkat kekerasan mengalami penurunan. Oke, jadi dalam dinamika konflik itu ada strategi konflik, di mana itu bentuk-bentuk tindakannya untuk menangani konflik tersebut. Lalu ada tingkat dan dimensi kekerasan. Di sini tingkat dan dimensi kekerasan itu yang digunakan aktor itu ada dua ya. Yang pertama komunikatif, misalnya seperti verbal, ngata-ngatain orang misalnya, atau saling mengejekkan dengan kata-kata verbal. Lalu ada fisik, seperti mulai kekerasan. Tapi ini berbeda ya dari transformasi konflik kemarin yang ada kekerasan kultural dan struktural, ini berbeda. Lalu adanya kinerja sistem sosial dalam pengolahan konflik. Melihat bagaimana konteks sosial atau sistemasi sosial yang ada di dalamnya, apakah single social system, yang artinya konflik terjadi dalam masyarakat dengan sistem sosial yang sama atau antar aktor dengan konteks sosial yang berbeda. Misalnya Madura dan Dayak, seperti itu. Oke, jadi dalam dinamika konflik tuh juga ada juga tingkat tahapan-tahapannya ya. Tahapan yang pertama itu prakonflik. Prakonflik itu periode di mana terdapat suatu tindakan ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Oke, lalu ada konfrontasi selanjutnya. Memperlihatkan suatu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konservatif lainnya. Landang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua belah pihak. Lalu ada tahap selanjutnya adalah krisis. Krisis adalah puncak konflik, tahap di mana konflik pecah, bentuk aksi-aksi kekerasan dilakukan secara intens dan massal. Lalu ada pasca konflik, adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Oke, selanjutnya dalam analisis konflik itu adalah intervensi konflik.
Dalam intervensi konflik itu ada mekanisme kelembagaan yang mencegah dan meniadakan kekerasan dalam dinamika tersebut. Manajemen konflik ini di dalam itu termasuk bagian dari transformasi konflik. Di dalam manajemen konflik ini salah satunya bentuknya adalah mediasi yang dilakukan oleh aktor ketiga yang konstruksi tertentu adanya syarat-syarat untuk melakukan proses mediasi. Biasanya untuk melakukan intervensi konflik itu setelah melakukan pemetaan konflik dan harus melakukan analisis dinamika konflik. Oke. Apa sih intervensi konflik menurut Moore? Intervensi konflik itu berarti masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung, melakukan kontak di antara dua pihak atau beberapa pihak untuk membantu mereka. Pada saat intervensi berlangsung, sistem hubungan tersebut berjalan secara independen dan dari intervenor. Oke. Bentuk dan tingkatan intervensi konflik itu ada 4. Yang pertama tuh peacemaking, artinya menciptakan perdamaian yang bisa muncul dalam bentuk intervensi militer. Dinamika konflik biasanya berada dalam puncak eskalasi yang ditandai oleh reproduksi aksi kekerasan, mobilisasi massa, dan tidak adanya komitmen menghentikan konflik kekerasan. Lalu yang kedua adalah peacekeeping, yang artinya itu menjaga perdamaian, yang juga muncul dalam bentuk intervensi militer agar pihak yang sudah tidak bertikai tidak kembali melakukan aksi kekerasan. Pada tingkat ini, pihak yang bertikai tidak melakukan aksi kekerasan, bukan dilandasi oleh pecahnya masalah, namun akibat melemahnya atau habisnya sumber daya bertempur. Lalu yang ketiga adalah konflik manajemen. Konflik manajemen ini atau pengelolaan konflik yang mulai menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari pemecahan masalah. Beberapa tindakan pengelolaan konflik bisa dibentuk negosiasi, misalnya mediasi atau penyelesaian jalur hukum. Ada judicial, arbitrasi, dan workshop pemecahan masalah. Lalu yang keempat adalah peace building. Peace building itu pembangunan perdamaian yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, rekonsiliasi seluruh pihak pertikaian. Semua proses ini merupakan bagian dari conflict transformation, yaitu suatu proses menanggulangi berbagai masalah dalam konflik, sumber-sumber dan konsekuensi negatif konflik. Transformasi konflik sendiri merupakan proses jangka panjang. Dalam konteks masyarakat, konflik kekerasan misalnya, proses transformasi konflik bisa dilihat ya seperti tadi. Oke, ini saya akan menjelaskan melalui grafik seperti ini ya. Yang pertama kita menganalisis dinamika konflik, itu terjadi eskalasi kekerasan ya. Jadi kita lihat di sini di bagian kiri atas yang menjulang ke atas itu adalah level kekerasan, yang melandai itu namanya timeline. Terus semakin meningkat itu adalah tahap-tahap kekerasannya. Kita lihat awal-awal yang warna agak kecoklatan itu ada awal-awal kekerasan. Itu seperti kekerasan yang komunikatif, seperti misalnya orang yang saling ejek hingga menuju ke puncak kekerasan. Di garis hijau awal yang kita lihat ini, menjulang ke atas hijau awal itu salah satu fase sangat penting untuk melakukan intervensi atau kita sebut manajemen konflik gelombang pertama ya. Persoalannya ketika 2-3 aktor tidak bisa memutuskan mata rantai konflik, harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan, memiliki aturan yang mengharuskan mereka untuk turun. Jadi pihak ketiga bisa dari manapun, bisa dari pihak lain atau dari pihak dalam yang berkonflik itu. Manajemen konflik yang dilakukan pihak ketiga muncul berbeda-beda secara garis besar.
Seperti kita sebutkan tadi, ada yudisial dan non-yudisial. Yudisial itu jalan perdamaian menggunakan jalur hukum. Harus ada proses mediasinya dulu juga, sama aja, tapi mereka menggunakan jalur hukum. Lalu non-yudisial, muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi kalau aktor sedang dalam kekerasan seperti ini ya. Lalu kita lihat dia semakin memuncak, ini ada garis merah, semakin memuncak, itu sudah sudah mulai dalam bentuk fisik kekerasannya. Di sini intervensi pihak ketiga adalah mencegah dan menghapus kekerasan. Caranya ada dua. Yang pertama itu persuasi, artinya mendorong untuk menyadarkan mereka agar tindak kekerasan itu dihentikan. Lalu ada juga kekerasan, tapi kekerasan ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara. Di situ kekerasan itu dimaksud kekerasan positif, di mana terjadi paksaan oleh negara untuk menghentikan konflik tersebut. Pihak ketiga mengintervensi agar konflik tersebut berhenti. Intervensi yang muncul adalah pencegahan dan penghapusan kekerasan ketika masing-masing aktor sudah menghempaskan kekerasan. Jadi di sini selain persuasi itu ada kekerasan, namun kekerasan ini bermaksud positif ya, karena ini merupakan tahap paksaan ketika seorang pihak ketiga sudah mendorong para aktor yang berkonflik untuk menyadarkan mereka agar menghindari atau menghentikan tindak kekerasan. Langkah selanjutnya adalah kekerasan itu tadi. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah pengucapan atau banyak salah atau kekurangan. Terima kasih. Jika ada saran atau kritik, bisa ditulis di kolom komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.